Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Afir Ramadan. Nama saya Muhammad Argil Syahrialdi. Nama saya Simfoni Putra Buransyah. Nama saya Laila Nazam Maulana. Nama saya Haura Hafiza Maulana. Nama saya Rafina Ganesha Putri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengobservasi salah satu unsur litosfer, yaitu adalah tanah yang lokasinya ada di Taman Tebet Eco Park. Langsung kita masuk ke dalam videonya. Ayo. Oke, jadi sebelum kita memulai observasinya, biar kita bisa lebih tahu lebih dalam jenis tanah apa yang kita observasikan, mari kita langsung gali tanahnya. Ayo. Oke, jadi ini tanah yang akan kita observasi. Di sini kita langsung gali tanahnya ya teman-teman. Setelah tadi kita sudah menggali tanahnya dan kurang lebih 10 meter, kenapa nggak kita lanjutin sampai 30 meter? Karena menurut kita udah cukup keras dan disudahi saja. Nah, dari hasil observasi kita dapat diketahui bahwa yang pertama itu untuk jenis tanahnya, tanah itu berwarna coklat tua, berbentuk gumpalan dan bertekstur gembur. Ukuran butiran tanahnya itu kecil hingga sedang dan mudah hancur saat diremas. Nah, ciri-ciri tersebut, tanah ini dapat dikategorikan sebagai tanah lempung berpasir, sebagai tanah yang mengandung bahan organik dan humus. Kedua, klasifikasi tanah berdasarkan lokasi. Tanah ini berada di wilayah daratan dan tidak tergenang air. Di atasnya terdapat tumbuhan liar yang tumbuh secara alami dan juga di sampingnya ada pohon pelangi. Sehingga tanah ini termasuk ke dalam tanah mineral yang berkembang di darat. Berdasarkan ciri fisiknya, tanah ini kemungkinan termasuk jenis tanah latosol atau tanah berkembang yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan dan akumulasi bahan organik dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga, jenis tumbuhan yang hidup di atasnya. Di atas tanah ini tumbuh rumput liar dan tanaman kecil yang berakar serabut. Selain itu, di sekitar lokasi tanah juga terdapat pohon pelangi. Keberadaan rumput, tanaman kecil, dan pohon tersebut menunjukkan bahwa tanah ini masih mampu mendukung kehidupan tumbuhan dengan baik, karena memiliki unsur hara dan kondisi tanah yang cukup mendukung bagi pertumbuhan akar dan penyerapan air. Selanjutnya yang keempat itu ada siklus tanah yang berdasarkan lokasi, karena tanah ini berada di permukaan daratan dan tidak dipengaruhi oleh air laut, danau maupun rawa. Maka tanah ini termasuk ke dalam siklus tanah darat. Tanah pada siklus darat terbentuk melalui proses pelapukan batuan di darat yang kemudian bercampur dengan bahan organik dari sisa tumbuhan. Proses ini berlangsung secara alami dalam waktu yang lama dan menghasilkan tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuhan tanaman. Yang kelima, kondisi erosi tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak terlihat adanya erosi berat pada lokasi tersebut. Permukaan tanah masih relatif stabil dan tidak ditemukan alur-alur tanah yang terus tergerus atau terbawa air. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh adanya tumbuhan di sekitar tanah yang membantu menahan partikulat tanah. Namun demikian, tetap ada kemungkinan terjadinya erosi dengan akibat air hujan, terutama saat curah hujan tinggi meskipun nampaknya tidak signifikan. Oke, yang keenam untuk tanda-tanda vulkanisme. Nah, pada tanah ini tidak ditemukan tanda-tanda vulkanisme seperti adanya pasir vulkanik, batuan lava, ataupun warna tanah yang sangat gelap, khas tanah hasil letusan gunung api. Tekstur tanah juga tidak menunjukkan ciri tanah vulkanik yang biasanya sangat halus dan kaya abu vulkanik. Selain itu, berdasarkan hasil tanya jawab dengan petugas di Eco Park, lokasi ini memang tidak berada di kawasan gunung api aktif maupun bekas aliran material vulkanik di masa lalu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa daerah ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas vulkanisme. Ketujuh, dampak tanah bagi kehidupan manusia. Tanah ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
terutama karena lokasi ini merupakan kawasan ekopark yang berfungsi sebagai taman kota, karena di area ini menjadi media tumbuh berbagai tanaman pepohonan yang berperan dalam menjaga kualitas udara, menyerap air hujan, serta mengurangi genangan dan banjir di wilayah perkotaan selatan. Keberadaan tanah yang terjaga di taman kota juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, serta sarana edukasi lingkungan. Kedelapan, tingkat kesuburan tanah dan cara mempertahankannya. Tanah ini tergolong cukup subur yang dapat dilihat dari warna tanah yang cenderung gelap serta tumbuhnya vegetasi mini di sekitarnya. Kesuburan tersebut menunjukkan bahwa tanah masih memiliki kandungan bahan organik dan unsur hara yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Untuk mempertahankan kesuburan tanah, perlu dilakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari pembuangan sampah sembarangan, menanam tumbuhan penutup tanah, serta menambahkan pupuk organik secara berkala. Upaya-upaya ini penting agar fungsi tanah di kawasan taman kota tetap terjaga dan berkelanjutan. Ke-9, proses pelapukan tanah. Pada tanah ini, terjadi proses pelapukan yang berlangsung secara alami. Pelapukan tersebut meliputi pelapukan biologis yang disebabkan oleh aktivitas akar tumbuhan, mikroorganisme, dan juga serta sisa-sisa daun yang terurai di permukaan tanah. Selain itu, terjadi pula pelapukan fisik akibat pengaruh air hujan dan perubahan suhu yang menyebabkan batuan atau partikel tanah menjadi lebih kecil. Proses pelapukan ini ditandai dengan struktur tanah yang ramah dan keberadaan bahan organik yang berperan penting dalam pembentukan tanah dan meningkatkan kesuburannya. Baik, demikian hasil observasi kami terhadap tanah yang ada di Taman Tebet Eco Park. Dari video ini dapat kita pahami bahwa banyak sekali jenis dan ciri-ciri tanah yang ada di lingkungan kita, dan juga tanah itu dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang. Ayo.